Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Kami dari kelompok KPMUI akan menjelaskan tugas besar kami yang berjudul analisis faktor-faktor yang mempengaruhi harga penjualan properti menggunakan pendekatan statistik dan regresi linear. Untuk sebelum memulainya, kami akan memperkenalkan diri kami secara masing-masing. Saya Muhammad Alfat Bisanovan dengan NIM 182 25100. Saya Syamil Abdurrahman dengan NIM 182 25082. Saya Brahma Doko dengan NIM 182 25068. Saya Jeremy Alan Paramenang Sinaga dengan NIM 182 25108. Dan saya Christian Aaron dari NIM 182 25118. Baiklah, untuk latar belakang sendiri, sektor properti merupakan salah satu indikator penting dalam perkembangan ekonomi suatu wilayah. Dalam kehidupan sehari-hari, baik pembeli, penjual, maupun investor sering menghadapi tantangan dalam menentukan harga properti yang wajar. Nah, harga rumah bisa sangat bervariasi, bahkan untuk properti yang berada di wilayah yang sama. Karena itu, kami menggunakan pendekatan berbasis data, yaitu statistik, deskriptif, dan regresi linear, untuk melihat hubungan antara karakteristik properti dengan harga jumlah. Dengan analisis ini, kami berharap dapat menemukan faktor yang paling berpengaruh serta membangun model sederhana untuk memperkirakan harga properti. Selanjutnya, tujuan penelitian. Tujuan utama penelitian ini adalah menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi harga jual properti. Secara lebih spesifik, kami ingin mengidentifikasikan variabel yang berpengaruh terhadap harga, melakukan analisis statistik deskriptif terhadap dataset, dan membangun model regresi linear untuk memprediksi harga rumah. Dengan kata lain, kami tidak hanya ingin melihat data secara umum, tetapi juga mencoba memahami pola di balik data tersebut. Selanjutnya adalah identifikasi masalah. Nah, berdasarkan latar belakang tersebut, terdapat dua pertanyaan utama yang kami angkat. Pertama, faktor apa saja mempengaruhi harga penjualan properti? Kedua, bagaimana model regresi linear yang dapat digunakan untuk memprediksi harga properti ini? Dua pertanyaan ini menjadi dasar analisis kami untuk mulai dari pemilihan dataset, pemberitaan data, eksplorasi data, dan hingga pembuatan model prediksi. Selanjutnya adalah tentang dataset primer yang menjadi dasar penelitian kami, yaitu adalah King County House Sales Dataset dengan sumber dari Kaggle. Yaitu ada beberapa spesifikasi utama dari dataset ini, yaitu dataset ini memiliki 21.613 data dengan ukuran file kurang lebih 2,5 MB dan 0% missing value. Untuk data dari dataset ini, yaitu yang pertama adalah location value-nya, itu terletak di King County, Washington, Amerika Serikat, termasuk Seattle dan sekitarnya. Dan sedikit deskripsi singkat tentang dataset ini adalah, King County adalah wilayah di negara bagian Amerika Serikat yang mencakup Seattle dan daerah sekitarnya. Wilayah ini dikenal dengan ramah penduduk dan pusat aktivitas ekonomi yang besar, sehingga cocok untuk kami jadikan sebagai salah satu bahan penelitian kami. Berikut adalah beberapa perbandingan utama tentang 3 dataset utama yang kami bandingkan, yaitu ada King County Dataset, Milwaukee Dataset, dan Real Estate Sales Dataset. Yaitu ada beberapa yang kami bandingkan adalah lokasinya, spesifikasi, periode, variabel utama, dan juga kondisi data. Untuk dataset yang kami gunakan sebenarnya ada 5, tetapi kami hanya membandingkan 3 dataset saja, karena 2 dataset yang lain bisa dibilang kurang relevan dengan 3 dataset utama, dan kurang cocok untuk dijadikan data primer untuk kami teliti di tugas besar ini. Lalu ada beberapa perbedaan utama dalam ketiga dataset tersebut, yaitu yang pertama adalah periode pengambilan datanya, yang kedua adalah tentang tingkat kedetailan dari data itu sendiri, yang ketiga adalah ukuran dari datasetnya, mulai dari ada yang rendah, sedang, dan juga masif. Lalu ada kelengkapan dari atribut fisik bangunan, dan juga tentang kebersihan data yang akan kami teliti juga. Lalu kelompok kami memilih King County House Sales. Dan mengapa King County House Sales? Yaitu King County House Sales dipilih sebagai dataset final dan primer karena memiliki kelengkapan atribut fisik dan spasial terbaik dibandingkan dengan dataset yang lainnya. Dataset ini tidak hanya menyediakan variabel dimensi dasar rumah, melainkan juga memuat parameter kualitas konstruksi yang tidak kalah penting untuk menentukan tren dari harga pasar rumah ke depannya. Dan juga di atas semuanya itu, King County Dataset memiliki kebersihan data mencapai 0% missing values, sehingga data ini sangat cocok untuk kami jadikan data primer dan sebagai bahan utama dalam proyek kami. Baik, selanjutnya kita akan melanjutkan ke statistik deskriptif. Nah, statistik deskriptif ini terbagi menjadi 5 komponen, yaitu ringkasan dataset, karakteristik data, faktor yang paling berpengaruh terhadap harga,
distribusi skewness atau kemiringan, dan juga deteksi outlier. Nah, untuk ringkasan dataset sendiri, dataset ini nih terdiri dari 21.613 data rumah setelah proses data cleansing. Setelah itu, variabel targetnya itu price harga rumah, dan variabel utama yang dianalisis adalah square feet living, bathrooms, floors, grade, and year build. Selanjutnya adalah karakteristik data. Karakteristik data sendiri, harga rumah yang ada di data ini memiliki rata-rata USD 540.088 dengan median USD 450.000, menunjukkan distribusi yang cukup bisa dibilang tidak simetris. Lalu luas interior rumah sendiri atau square feet living rata-rata 2080 square feet dengan rentang yang sangat lebar, yaitu sekitar 290 sampai 13.540 square feet. Setelah itu, mayoritas rumah yang memiliki 3 kamar tidur, 2 kamar mandi, dan kualitas bangunan grade pada kategori 7-8. Selanjutnya adalah faktor yang paling berpengaruh terhadap harga. Yang pertama adalah square feet memiliki korelasi tertinggi dengan harga, yaitu R sama dengan 0,7, sehingga menjadi faktor utama atau prediktor utama pada faktor yang paling berpengaruh terhadap harga. Selanjutnya adalah grade memiliki korelasi yang kuat, yaitu di angka R sama dengan 0,68, menunjukkan kualitas konstruksi yang sangat mempengaruhi harganya. Lalu bathrooms memiliki korelasi sedang dengan angka R sama dengan 0,53, dan yang terakhir variabel square feet lot dan condition menunjukkan korelasi sangat rendah, sehingga kontribusinya terhadap harga rumah itu sendiri relatif kecil. Distribusi skewness atau kemiringan. Nah, distribusi price ini sangat miring ke kanan, right skewed atau miring ke kanan, dengan nilai skewness sekitar 4,02. Lalu variable square feet living juga menunjukkan right skewed dengan skewness 1,47. Untuk mengurangi kemencengan data yang ada, dilakukan transformasi logaritmik pada price dan square feet sebelum adanya melakukan pemodelan. Dan yang terakhir, deteksi outlier. Outlier ini ditemukan pada price dan square feet living, namun tidak dihapus karena masih mempresentasikan properti premium yang valid. Lalu, hanya ada satu data anomali pada variable bathrooms, 33 kamar tidur yang dihapus saat proses cleansing. Nah, untuk kesimpulannya sendiri, luas bangunan atau square feet living dan kualitas konstruksi grade-nya merupakan faktor paling dominan dalam menentukan harga rumah di King County ini. Distribusi datanya juga lebih cenderung right skewed atau miring ke kanan, lalu ditangani melalui transformasi logaritmik untuk meningkatkan kualitas model regresinya. Selanjutnya adalah distribusi harga rumah di King County. Nah, bisa dilihat dari graf yang sudah diberikan pada gambar ini, distribusi harga ini cenderung miring ke kanan atau right skewed. Sebagian besar rumah juga berada pada rentang harga menengah, sedangkan rumah dengan harga yang sangat tinggi itu jumlahnya udah cukup menurun dan bisa dibilang sangat sedikit. Lalu distribusi harga rumah di King County di sini berdasarkan grade-nya. Kalau bisa dilihat dari grafnya, semakin tinggi grade rumahnya, maka harganya akan cenderung semakin meningkat. Persebaran harga pada grade tinggi lebih besar menandakan variasi harga yang semakin beragam. Lalu ada juga outlier pada distribusi harga rumah ini, yaitu pada grade tinggi menunjukkan adanya rumah dengan harga jauh di atas rata-rata. Selanjutnya adalah matriks korelasi rumah di King County. Nah, variable square feet living dan grade ini memiliki korelasi paling tinggi terhadap harga rumah, sehingga dapat dikatakan sebagai faktor utama yang sangat mempengaruhi harga rumah tersebut. Lalu di sini juga ada gambar pair plot faktor penentu harga rumah. Nah, variabel-variabel yang ada seperti square feet living, bathrooms, dan grade ini memiliki hubungan yang positif terhadap harga rumah, di mana semakin besar nilainya, maka harga rumah juga akan semakin naik atau meningkat. Dan yang terakhir, bisa dilihat korelasi variabel. Di sini ada variabelnya, korelasi dan kategorinya. Nah, visualisasi korelasi antar variabel ini nih disajikan dalam bentuk heat map. Jadi, kalau bisa dilihat, itu warna yang merahnya semakin pekat, itu dia menandakan korelasi positif yang sangat kuat. Sementara warna biru yang menunjukkan biru yang semakin muda itu, maka korelasinya akan semakin negatif gitu. Nah, selanjutnya saya akan membahas mengenai proses cleansing data. Nah, proses cleansing data ini merupakan tahap yang penting dalam analisis data kita untuk memastikan bahwa data yang kita gunakan itu bersih, konsisten, dan siap untuk dianalisis. Nah, meskipun tadi
udah dibahas, dataset KC House Sales tergolong bersih atau 0% missing values, tetap aja perlu dilakukan pemeriksaan terhadap nilai-nilai yang tidak wajar. Nah, yang kita gunakan itu adalah penanganan outlier ekstrim. Nah, kita ini menggunakan metode EQR. Nah, ditemukan satu baris dengan data nilai bedrooms yaitu sebesar 33 yang secara tidak logis dan tidak wajar untuk properti biasa. Nah, sehingga kita akan hapus data yang 33 bedrooms tersebut. Selanjutnya itu juga ada filter nilai tidak wajar. Nah, di sini kita menggunakan filter nilai tidak wajar karena kita akan membuang baris dengan harga yang di atas 5 juta dolar untuk mengurangi pengaruh properti ultra premium yang dapat mendistorsi model regresi. Nah, selanjutnya saya akan membahas mengenai data analisis. Yang pertama itu adalah model regresi. Nah, tahap ini itu dibangun kita ada 3 model. Yang pertama itu adalah regresi linear sederhana yang hanya digunakan di KC House Sales. Nah, model pertama ini kita hanya menggunakan satu predikator, yaitu SQFT living untuk memprediksi harga rumah. Nah, model ini itu berfungsi untuk baseline ya, dan memberikan gambaran awal tentang seberapa jauh luas interior itu berpengaruh terhadap harga rumah. Bisa dilihat di PPT untuk rumusnya. Dan didapat kesimpulan, setiap penambahan 1 square feet luas interior itu diperkirakan menaikkan harga properti sebesar 269 dolar. Nah, selanjutnya itu adalah regresi linear berganda. Nah, untuk regresi linear ini kita menggunakan sekitar 9 variabel. Dan bisa dilihat rumusnya tertera di situ. Dan koefisien grade yang semakin tinggi itu semakin berpengaruh terhadap harga rumahnya. Dan koefisien negatif pada bedrooms itu terjadi karena adanya multikolinearitas dengan square living. Jadi didapat kesimpulan semakin besar koefisien, semakin besar pengaruh terhadap harga rumah. Next. Nah, yang terakhir itu adalah regresi linear sederhana untuk data Connecticut. Bisa dilihat untuk rumusnya seperti di PPT. Nah, model ini itu berfungsi buat mengkonfirmasi seberapa besar kuat hubungan antara nilai pajak di kota tersebut dengan harga jual yang aktual pada skala data yang sangat banyak dan sangat besar. Next. Nah, selanjutnya adalah analisis tren harga untuk faktor penyesuaian temporal. Nah, mengingat dataset primer kita, yaitu KC House Sales itu, hanya mencakup periode dari tahun 2014 hingga tahun 2015, jadi datanya itu tidak tersambung. Nah, diperlukan data lanjutan, yaitu kita menggunakan data dari Connecticut. Jadi, faktor penyesuaian itu dihitung berdasarkan pergerakan median harga Connecticut berdasarkan proxy tren harga properti di AS. Nah, setelah digabungkan, dihasilkan cara memprediksi apabila properti di King County sebesar 500.000 US dollar di 2015, maka estimasi pada 2016 itu tinggal dikalikan dengan faktor penyesuaian pada tahun tersebut. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pembandingan model. Jadi pada tiga model yang telah kita buat, model yang paling mendekati untuk memprediksi harga dari suatu properti di KC House ini sendiri, yang paling mendekati adalah model 2 dengan memiliki R2 sebesar 0,6335, yang berarti model mampu menjelaskan sekitar 63,35% variasi harga menggunakan 9 variabel prediktor. Sebagai pembanding, sebenarnya kita juga membuat tanpa variabel waktu yang hanya menggunakan 7 variabel, itu dia memiliki nilai R kuadrat 0,6323 atau 63,23% variasi harga.
yang bisa diprediksi. Jadi kesimpulannya kita menggunakan model 2 sebagai model utama untuk memprediksi harga properti di KC House. Lanjut. Oke, nah penggunaan model 2 ini kami lakukan skenario, ada 3 skenario yang dimana skenario tersebut menunjukkan bahwa peningkatan harga yang konsisten seiring dengan kenaikan luas, terus juga jumlah fasilitas dan grade dari sebuah properti yang ada di KC House. Nah, prediksi ini memberikan gambaran kuantitatif yang berguna bagi calon pembeli atau penjual dalam mengestimasi nilai wajar sebuah properti. Dan kita juga mendapatkan rumus dari harganya sendiri seperti yang tertera pada PPT. Lanjut. Oke, terakhir, jadi intinya pada penelitian kami kali ini, penelitian kami berhasil menerapkan pipeline analisis data end-to-end untuk mengungkapkan faktor penentu harga properti. Melalui dataset KC House Sales, luas interior dan kualitas konstruksi itu terbukti menjadi prediktor dominan dengan korelasi masing-masing sebesar 0,70 dan 0,68 terhadap harga jual suatu properti gitu. Sebaliknya, kondisi fisik bangunan itu tidak terlalu berpengaruh dengan nilai korelasi 0,04 pada terhadap suatu harga properti gitu. Model regresi berganda yang kami pilih juga diintegrasikan dengan fitur temporal berhasil memprediksi harga dengan menjelaskan 63,35% variasi data secara akurat. Nah, keandalan pendekatan ini juga sukses tervalidasi melalui pengujian masif pada dataset Connecticut dengan capaian nilai R kuadratnya itu di 0,5986. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.